Episode 21. Apa kau sudah menikah? Tanya Dimas memberhentikan langkahnya. Pertanyaan itu seakan membuat Diva mati rasa. Apa yang harus ia jawab? Jika bilang tidak, itu akan berbohong. Kenapa kau diam? Ucap Dimas menaikkan satu alisnya. Sebenarnya aku sudah menikah, tapi aku tidak tahu apakah pernikahanku akan bisa diselamatkan. Ucap Diva tersenyum nanar. Jawaban itu membuat Dimas terdiam sejenak. Ia larut dalam pikirannya. Bagaimana jika kita duduk di sana? Ucap Diva menunjuk ke arah kursi pojok taman. Iya, ayo, ajak Dimas. Mereka pun duduk di kursi pojok yang ada di sisi kanan taman. Bagaimana denganmu? Tanya Diva sambil duduk. Aku? Tanya Dimas bingung. Apakah sudah menikah? Tanya Diva menatap Dimas. Belum. Aku belum menikah. Jawab Dimas tersenyum. Kenapa? Itu karena aku mencintaimu. Batin Dimas. Hei, kenapa kau melamun? Ucap Diva mengibaskan tangannya ke wajah Dimas. Tidak. Aku hanya masih fokus dalam profesiku sekarang. Ucap Dimas beralasan. Ais, tidak boleh begitu. Kau bukan harus memiliki keluarga. Ucap Diva sambil memegang tangan Dimas. Iya, aku tahu. Tetapi bagaimana jika orang yang aku cintai ternyata sudah menikah? Ucap Dimas menatap Diva. Maksudmu? Tanya Diva bingung. Ya, maksudku adalah aku mencintai seseorang. Tetapi saat aku kembali ternyata dia sudah menikah. Ucap Dimas tersenyum palsu. Sudahlah, jika dia sudah menikah, kau harus merelakannya. Ucap Diva tidak peka. Lupakan. Dan dirimu, apa yang kau katakan tadi? Mengapa kau bilang rumah tanggamu tidak bisa diselamatkan? Ya begitulah. Aku menikah karena sebuah perjanjian. Dan perlahan aku mulai mencintainya. Karena dia memang baik. Tetapi setelah wanita dari masa lalu suamiku kembali, semuanya jadi berubah. Seperti putih menjadi hitam. Jelas Diva kepada Dimas. Mengapa kau masih tidak menggugat perceraian jika dia menduakanmu? Tanya Dimas menatap lekat Diva. Tidak semudah itu. Kau wanita yang kuat. Ucap Dimas memegang pundak Diva. Lupakan. Apa kau tidak ingat dengan Tania? Tanya Diva mengalihkan pembicaraan. Tania? Iya, Tania. Jawab Diva tersenyum lebar. Ya, Tania juga sahabat Dimas dari SMA. Mereka bertiga pernah menjadi sahabat baik di masa itu. Tentu saja aku mengingatnya. Di mana Tania sekarang? Dia juga ada di rumah sakit ini. Benarkah? Dia sakit apa? Tidak, bukan dia, tapi ibunya. Oh, begitu. Ucap Dimas singkat. Dimas, bagaimana sekarang kita masuk? Sepertinya akan turun hujan. Suasana semakin dingin. Jawab Diva menggosok telapak tangannya. Kau benar. Ya sudah, ayo. Ucap Dimas menarik tangan Diva. Diva hanya diam dan membiarkan tangannya ditarik oleh Dimas. Lelaki itu sampai saat ini masih saja bersikap lembut dan sangat dewasa. Diva pun memutuskan untuk kembali masuk ke ruangan Tuan Beler. Mengapa cuaca dingin sekali? Gumam Diva sama membuka pintu ruangan rawat Tuan Beler. Malam ini Diva memutuskan untuk tidur di rumah sakit. Karena Azal juga tidak pulang. Dari mana saja kau? Tanya Azal dengan tatapan tajamnya. Bukan urusanmu. Ucap Diva berlalu duduk di sofa sebelah kanan Azal. Sebenarnya Diva malas sekali jika harus duduk bersama Azal di satu sofa seperti ini. Tapi di ruangan itu hanya ada satu sofa. Bukan urusanku. Bagus sekali jawabanmu. Ucap Azal tersenyum miring. Terserah kau saja. Jawab Diva memainkan ponselnya. Tiba-tiba Azal merampas ponsel dari tangan Diva. Kembalikan, ucap Diva. Dengar, kau masih istriku, jadi jangan coba-coba berselingkuh. Ucap Azal seperti orang yang tidak waras. Kembalikan. Diva mencoba meraih ponsel di tangan Azal. Coba saja jika kau mampu. Ucap Azal mengangkat tangannya ke atas. Diva berdiri dan mencoba meraih ponselnya yang berada di tangan Azal. Saat itulah hujan turun dengan petir yang menyambar.
Diva pun refleks memeluk Azel. Dek, dek, dek. Seperti itulah suara detak jantung Diva yang tidak karuan dirasakan oleh Azel. Azel baru tahu jika Diva begitu takut dengan bunyi petir. Maaf, ucap Diva mencoba bangun dari pangkuan Azel. Namun sekali lagi, kilat menyambar dan petir menggelegar. Diva mengutuk kupingnya. Seketika Azel kembali menarik Diva ke dalam pelukannya. Dalam keadaan takut, Diva tidak memikirkan apapun. Yang ia pikirkan adalah petir, petir, dan petir. Mengapa aku merasakan kenyamanan itu lagi? Batin Azel. Begitulah Azel memeluk Diva, hingga mereka sama-sama tertidur. Karena cuaca cukup dingin, Diva tetap membiarkan Azel memeluk tubuhnya. Di sisi lain, 2:20. Seharusnya sekarang wanita tua itu sudah tidur nyenyak, ucap Tara keluar dari kamarnya sambil mengendap-endap seperti maling. Tara menyelinap keluar dari kamarnya saat hujan deras menuju kamar Gita. Sementara itu Brian sedang tertidur pulas. Suara pintu kamar Gita yang dibuka oleh Tara. Tara berjalan ke arah rancang Gita. Kamar itu begitu gelap, karena ketika tidur, Gita hanya menggunakan lampu tidurnya. Di mana wanita ini menaruh ponselnya? Batin Tara sambil meraba nakas. Tanpa sengaja, Tara menjatuhkan minuman Gita yang berada di dalam gelas. Seketika itu Gita kaget dan terbangun. Tetapi dengan cepat Tara bersembunyi di bawah rancang Gita. Astaga, mengapa bisa jatuh? Ucap Gita berpura-pura tidak tahu. Gita bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ia melirik pintu kamar yang terbuka. Gita tersenyum kecil melihat pintu kamarnya yang terbuka. Sekarang ia tahu siapa yang masuk ke kamarnya. Dan ia juga tahu apa yang diincar Tara. Apakah angin sekencang ini sehingga pintu kamarku menjadi terbuka? Ucap Gita sambil berjalan mengunci pintu. Kok dikunci? Gimana gue mau keluar? Batin Diva di bawah rancang. Gita pun kembali berjalan menuju rancangnya. Tanpa disengaja saat ingin naik ke rancang, Mama Gita menginjak tangan Tara, dan itu membuat Tara meringis kesakitan. Au! Jerit kecil Tara dari bawah kolong rancang. Mendengar ada suara dari bawah rancangnya, Mama Gita pun melihat ke bawah. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Ucap Mama Gita pura-pura tidak tahu. Mumpung sudah ketahuan, aku ingin kau memberikan ponselmu padaku, wanita tua. Ucap Tara keluar dari kolam rancang. Itu tidak akan terjadi. Kau ingin menghapus rekaman ini, bukan? Jangan bermimpi kau, wanita jahat. Tegas Gita. Karena kau telah tahu bagaimana aku, maka kau harus memberikan ponsel atau aku akan bertindak kasar. Ucap Tara semakin mendekati Mama Gita. Tara, jangan keterlaluan. Sekarang juga keluar dari kamarku, atau aku akan benar-benar menyerahkan rekaman ini kepada Brian. Ucap Mama Gita. Rekaman apa? Ucap Brian yang sedari tadi menguping di luar pintu. Astaga, kawat! Ucap Tara panik. Mendengar suara Brian, Mama Gita pun bergegas membuka pintu kamar. Brian? Ucap Mama Gita memeluk putranya. Tara, apa yang kau lakukan kepada mamaku? Ucap Brian menatap tajam Tara. Aku tidak... Ucap Tara terpotong. Dia ingin mencelakai Mama, Brian. Hanya karena dia tidak mau rahasia liciknya terbongkar. Ucap Mama Gita. Tidak, itu tidak benar. Brian, kau pasti lelah. Ayo kita ke kamar. Ucap Tara menarik tangan Brian. Tidak, aku tidak lelah. Dengarkan aku, Tara. Mengapa kau keluar dari kamar dan pergi ke kamar Mama? Tanya Brian menahan emosi. Ternyata saat Tara keluar dari kamar, Brian belumlah sembronya tidur. Aku... Brian, tolong dengarkan penjelasanku. Ucap Tara memegang tangan Brian. Brian, sepertinya ini saatnya kau tahu semua tentang wanita licik ini. Ucap Mama Gita memberikan ponselnya kepada Brian. Tara ingin merampas ponsel itu, tetapi Gita menghalanginya. Jadi, kau sengaja menjebak Diva. Dan yang dikatakan Diva itu benar, bahwa kau sama sekali tidak hamil. Bentak Brian menatap tajam Tara.
Sebuah tamparan keras dari Brian berhasil mengenai pipi kiri Tara. "Brian, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku," ucap Tara menangis sambil memegang pipinya. "Memaafkanmu? Dengar, aku hampir saja melukai Diva dan menaruh dendam kepadanya," bentak Brian baru menyadari kebodohannya. "Brian, Mama tidak mau lagi perempuan ini ada di rumah kita. Sekarang juga, Mama ingin kamu ceraikan dia dan usir dia dari rumah kita," ucap Mama Gita memegang tangan Brian. "Tenang saja, Ma. Aku akan membuatnya menyesal telah berbohong padaku," ucap Brian masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Brian keluar dengan membawa koper Tara. "Pergi dari rumahku, dan masalah perceraian, aku akan mengurusnya," ucap Brian melemparkan koper Tara. "Tidak, aku mohon jangan. Aku mohon Brian, maafkan aku," ucap Tara bersujud di depan Brian. "Cukup. Karena aku kehilangan Diva. Dengan bodohnya aku mempercayaimu. Sekarang juga, keluar dari rumahku," bentak Brian menunjuk ke arah pintu. "Tetapi ini malam, aku takut," jawab Tara beralasan. "Kau ingin keluar sendiri, atau aku yang akan menyeretmu keluar?" bentak Brian. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, Tara pun memilih keluar dari rumah Brian dengan membawa semua barangnya sambil menangis. "Brian, maafkan Mama sudah telat memberitahumu," ucap Gita memeluk Brian. "Tidak, Ma. Ini bukan salah Mama. Sekarang masuklah ke kamar dan istirahatlah," ucap Brian membawa mamanya masuk ke kamar. Sementara itu Tara menangis di sepanjang jalan. Mau naik taksi, dia tidak mempunyai uang. Dan ini sudah jam 4.30. "Aku harus kemana? Sialan, sekarang aku sudah seperti orang terbuang," ucap Tara menangis dan menjerit di tepi jalan. Tanpa Tara sadari, dia masuk ke gang kecil yang sunyi dan gelap. Bro, lihat ada mangsa," ucap salah satu preman kepada temannya. "Iya, cantik juga ya," ucap preman yang satunya. "Tunggu apa lagi? Ayo," ajak preman itu kepada temannya. Dua preman itu pun menghampiri Tara. "Hai cantik," ucap preman menghalangi jalan Tara. Mau apa kalian?" ucap Tara panik. "Hei, jangan galak-galak. Kami hanya ingin bermain," ucap preman satunya memegang tangan Tara. Lepaskan aku," ucap Tara memberontak. "Melepaskan mangsa cantik sepertimu? Tidak mungkin," jawab preman itu menarik Tara. "Kalian membawa aku kemana? Lepaskan! Tolong! Tolong!" jadi Tara sambil menangis. "Sayang, jangan berteriak, karena itu percuma. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Lihatlah di sini sunyi, hanya ada kami," ucap preman itu, lalu menarik Tara ke semak-semak. Sekuat apapun Tara menangis dan menjerit, tidak ada seorang pun yang mendengarnya, karena memang itu adalah jalan buntu. Mana ada orang subuh-subuh di sana. Mungkin ini adalah hukuman atau balasan dari perbuatan Tara kepada Diva. Kedua preman itu memperkosa secara bergantian sehingga Tara pingsan. Setelah Tara pingsan, kedua preman itu pun meninggalkan Tara, lalu mereka kabur entah kemana. Di sisi lain, Diva menguap saat bangun dari tidurnya. Diva melihat sekeliling. Sudah ada suster yang sedang merawat Tuan Beller. Suster itu tersenyum ke arah Diva. "Kenapa kau tersenyum kepadaku?" tanya Diva bingung. "Tidak, Nona. Aku hanya iri sedikit melihat Anda dan Tuan muda," ucap suster itu cengengesan. Tanpa Diva sadari, ternyata ia tidur di atas pangkuan Azal dengan tangan Azal yang memeluk erat pinggangnya. Diva pun bergegas bangun dan membenarkan bajunya yang berantakan. Tanpa sengaja Diva menginjak kaki Azal, dan itu membuat Azal kesakitan dan terbangun. Apa kau ingin mematahkan kakiku?" ucap Azal memegang kakinya. "Aduh, maafkan aku. Aku tidak sengaja," ucap Diva melihat kaki Azal. "Tidak sengaja katamu? Kau lihat ini, kakiku memar begitu," ucap Azal mencari perhatian. "Apa? Memar? Ya benar saja. Kau kira aku ini gajah? Baru keinjak segitu doang sudah menangis. Dasar semut payah," ucap Diva menatap kesal Azal
Sementara itu Luna mengikuti Sheila dan Marissa ke rumah sakit menggunakan taksi, karena Marissa dan Sheila tidak mengizinkan Luna menumpang mobil mereka. "Semut katamu? Apa kau belum pernah merasakan kekuatan semut?" ucap Azel ingin berdiri, namun kakinya kembali sakit dan kembali terduduk di kasur. Apa kau benar-benar kesakitan?" ucap Diva membungkuk dan melihat kaki Azel. Saat itulah Azel merasakan bahwa Diva memang wanita yang benar-benar menyebalkan. Tetapi dia merasa nyaman saat perempuan itu memegang kakinya. "Apakah di sini?" tanya Diva memegang kaki Azel. Ucap Azel menatap Diva. Rambut panjang Diva yang tergerai dan terlihat menutupi wajahnya membuat Azel tidak tahan untuk menginginkan rambut itu agar ia bisa menatap wajah manis istrinya. "Kau cantik," ucap Azel pelan sama menyingkirkan rambut Diva ke telinga. "Apa?" ucap Diva tidak mendengar. Namun saat itulah Luna tiba di ruang rawat Tuan Baylor, sementara Marissa dan Sheila memutuskan untuk menemui Dr. Dimas terlebih dahulu. "Azel, apa yang terjadi?" ucap Luna datang dan mendorong Diva. "Luna?" ucap Azel. Lebih Diva saat Luna mendorongnya. Dorongan itu tidak terlalu keras. Hanya saja di samping sofa itu adalah tembok, otomatis kepala Diva terbentur ke tembok. "Luna, apa yang kau lakukan?" Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.